Budi. kabar? Baik, Mas Budi. Lama nggak ketemu ya? Iya. Gimana? Bisa dibantu? Iya, Mas Budi, ini gimana ya, rambut aku tuh udah jelek banget. Jadi kita harus menyesuaikan kesehariannya. Atau Mbak Mega itu sering dicatok atau siklus setelah campur di rumah. Ya sering banget sih Mas, soalnya saya juga kerjanya sering dicatok sama Dido. Oke, kalau begitu kita lihat di yang dressing, kita sambil di depan kaca sambil ngobrol ya. Oke, siap. Jadi kalau aku sarankan lebih dikurangin jadi medium cut seperti ini, jadi looknya akan lebih fresh, ya kan? Maintenance-nya juga lebih gampang, kemudian bisa. Oh, biasa belanja kenapa gitu? Biasanya kamu sih Mas? Oke, aku akan membuat ini framing poni ya, framing bed, atau dengan yang lagi ngetrend itu namanya curtain bag, ya, curtain bag itu ala-ala itu, nah seperti ini. Jadi Selamat siang pemirsa Unlimited Supra TV. Siang ini saya berkunjung ke Ave Salon Hair and Beauty. Tentu saya tidak akan potong rambut karena potong rambut bisa nanti-nanti, tapi saya nggak akan menyanyiakan waktu karena saya akan ngobrol banyak dengan pendiri dan pemilik dari Ave Salon Hair and Beauty. Di sini ada, saya manggilnya sih Ko Ave, tapi nama lengkapnya Chan Ave Sanjayatio. Selamat siang Ko Ave. Siang, apa kabar Mbak Uni? Kabar baik. Kok kalau ngobrolnya biar enak boleh dibuka nggak Ko? Masker ya, nggak apa-apa ya. Social distancing ya Ko ya, sudah. Oke. Ko apa kabar nih Ko? Baik sekali, senang. Sudah 2 kali ya kita ya. Iya, di tahun lalu kok, sudah setahun. Tapi kita live Instagram. Nah, sekarang kita bikin channel YouTube. Ini kerjasama antara Unlimited Talk dan Unika Sugio Pranoto. Halo. Kok boleh ngobrol-ngobrol ya Kok? Mungkin teman-teman penasaran. Nah, Kok ini kan legend kalau menurut saya ya. Saya pribadi, tapi mungkin orang-orang juga menganggapnya legend sih untuk di bisnis ini. Ngobrol soal perjalanan panjang Kofe sampai saat ini. Oh ya teman-teman, saya surprise karena Kofe tadi ngaku usianya di 68 tahun dan masih keren banget. Iya, terima kasih. Nanti mungkin di belakang bisa share tips tetap keren ya Kok ya di usia sudah 68. Kok mungkin saya penasaran Kok, mungkin saat salon ini berdiri belum seperti sekarang, kemudian perkembangannya mungkin belum sepesat sekarang, dan mungkin saya masih kecil Kok. Nah, bisa cerita Kok kapan mulai membangun salon Kok? Ya, saya cerita dari awal saya dulu. Sebetulnya saya nggak punya cita-cita buka salon. Okay. Ya, jadi buat saya waktu itu salon tuh hairdresser terutama ya. Hairdresser itu rambut ya, waktu itu sih didominasi oleh semuanya kapsternya adalah wanita. Terutama yang ibu-ibu biasanya yang pemilik salon. Jadi remaja itu nggak ada yang kayak sekarang remaja punya salon ya. Kalau dulu itu umumnya tahun 60, 70 tahun yang itu saya kalau ke salon ngantar kakak saya pemiliknya pasti ibu-ibu yang usianya udah 40 ke 50 senior. Jadi saya waktu ditawarin oleh seorang family saya, kalau orang Jawa bilang Bude lah, Bude atau tante dari kakak saya, dia bilang tertarik dengan hairstyle-nya kakak saya. Kakak saya waktu itu punya wig ya, rambut palsu gitu, zaman tahun 80 itu tahun 70-an, 75, 76, wig itu masih musim sekali. Semua orang pesta Pakai wig. Kawinan gitu mesti pakai wig-wignya, ada yang bob, ada yang panjang, ada yang pendek. Kebetulan wignya itu beli di salon tersebut. Salon itu adalah pemiliknya adalah family saya. Dan dia minta, siapa yang nyisirkan kamu? Kamu beli wig di tempat gue, kenapa kok sisirnya di salon lain gitu? Kakak saya bilang, ini adikku. Adikmu yang mana? Cowok. Kaget dia. Terus dia bilang, stylenya bagus sekali. Karena tiap kondangan ternyata orang Jawa bilang dititeni. Tuh kok rambutnya berubah. Memang saya suka merubah stylenya wignya itu. Wignya itu walaupun nggak sempurna, saya buat sempurna mungkin karena bagaimanapun juga kakak saya harus tampil cantik. Agak terpaksa, saya dipaksa terus. Saya nggak mau dipaksa terus karena kakak saya
istilahnya nek wong Jawa itu bilang pekewoh, karena tiap ketemu ditanyai adikmu ndi. Jadi akhirnya saya rundingan sama teman-teman saya punya tiga teman sahabat, cobalah hairdresser di salon. Saya tuh merasa rada aneh gitu loh, nggak ada dalam benak saya. Zaman itu belum. Iya, padahal tangannya bisa membuat sesuatu, tapi saya dalam itu saat itu tahun 70-an memang rada aneh cowok di salon. Nggak beda dengan zaman sekarang. Waktu itu sih sebetulnya adalah tertarik dengan fee-nya, karena saya misalkan zaman itu saya dikerja matre. Matre umur saya 19. Ternyata matre. Matre ya. Karena umur 19 itu kebutuhan banyak ya, seneng fashion, seneng apa. Kerja di situ tuh gajinya kalau nggak salah zaman itu 600. 600.000 zaman itu, ya lumayan lah. Tapi di salon ini dijanjikan bisa dapat 3 kalinya. Kalau kamu udah jalan, nanti kamu tak kasih gini. Langsung matrenya keluar. Jadi akhirnya saya mau tuh bukan karena saya sadar saya itu bisa, tapi saya sadar, wah posisi saya beda ya, jadinya saya bisa beli kendaraan yang bagus, saya bisa apa gitu. Itu kisahnya. Kemudian tapi pada akhirnya penghasilan tadi sesuai yang dijanjikan nggak kok? Sesuai sekali. Dan saya belajar, tertarik, saya belajar. Diajarin secara nggak usah kemana-mana, ya langsung di salon family itu. Dan ternyata dalam 3 minggu dia bilang, Gul, kamu bisa tak promosiin di koran. Zaman itu sih masih koran Suara Merdeka ya. Langsung dimasuk iklan kecil, ditulis hairdresser pria pendatang baru di salon kami. Langsung lah. Jadi teman-teman yang muda-muda punyalah motivasi seperti Kofe ya. Betul. Kok ngomong-ngomong itu di Semarang atau di mana kok? Saya pertama buka kebetulan belum ada pilihan di Semarang. Pas saya ke rumah pacar saya waktu itu punya suatu tempat usaha di Kudus. Sebetulnya bukan rumah ya, ruko. Ya, rukonya bagus, terbengkalai, ruko nggak terpakai, 6 ruko, saya pakai 3 ruko, yang 3 ruko dipakai family lain. Kebetulan posisi lokasinya ada di dekat Simpang 7 Kudus. Jadi saya sangat suka karena pas saya datang situ malam minggu, tertakjub ya dengan suasana Kudus, ternyata rame. Dan punya kok ruko di sana nggak dipakai, terus saya pilih situ. Dan di sana mulai buka AV Salon. Tahun 78. 78 ya? Setahun saya menikah. Oke. Kok jadi kalau nama AV Salon itu sejarahnya karena dari nama AV atau gimana? AV Salon tuh karena nama saya AV, panggilan mama saya manggil saya AV. Orang Chinese itu selalu anak dipanggil pakai A. Kalau namanya misalkan Mei ya Ame. Kalau namanya Li ya Ali. Nama saya Kokfe. Maka saya dipanggil AV. Pas saya bingung mencari nama salon tersebut, saat itu masih jarang orang pakai nama secara pribadi. Selalu orang memakai simbolik, misalkan King, Bridal, atau Queen, atau mahkota, masih gitu. Saya pikir kok lucu yang mahkota salon atau King Salon, Queen Salon. Saya bikin aja nama saya AV. Itu saya karang langsung aja, dalam nggak pakai lama-lama. Tapi saya takjub karena Kofe ternyata mampu mengangkat personal branding kalau istilahnya sekarang ya. Jadi branding pribadi diangkat menjadi sebuah brand. Ya. Kok terus ngomong-ngomong pindah ke Semarang sejak kapan kok? Itu 78 buka ya, 79 saya ngadakan show, cukup hair show di kota Kudus yang katanya sampai saat ini saya tanya orang Kudus, belum ada hair show seheboh punyanya Ko AV itu. Aku ya bangga ya, Kudus tak tinggal show 79 sampai sekarang tuh belum ada salon yang ngadain show sampai nyewa gedung bioskop. Saya tutup gedung bioskop sehari, saya manggil dekorator dari Semarang yang terhebat, dan saya manggil model dari Surabaya 15, dari Semarang 5. Saya show dengan 20 model. Show tahun 79 itu cukup
heboh dan saya keliling minta sponsor, kan dananya besar, tapi masih tombok. Tapi nggak apa-apa, buat saya itu membuat nama saya langsung ngehit waktu itu di Kudus, dan salon saya jadi laris dengan pelanggan. Dan saya bisa jadi mengatrol ya. Betul, terus langsung banyak yang mau kursus. Jadi saya punya murid ya, nggak banyak lah, satu periode itu bisa punya 5 murid, itu lumayan lah untuk kota kecil. Terus ngomong-ngomong pindah ke Semarang? Pindah Semarang itu ada sebabnya. Jadi ceritanya begini, saya begitu tahun 81 itu udah mulai lomba, dipaksa lomba. Zaman itu eranya lomba. Jadi kalau orang punya salon berani lomba, kalau nggak ikut lomba itu dia nggak punya kreasi. Kalau dia punya kreasi berani lomba, saat itu dianggap hebat. Jadi ya kepengen hebat sih, kepengennya kayaknya inilah kreasi saya, dasar saya itu orangnya juga punya keinginan yang saya harus beda dengan yang lain. Tapi dipaksa karena saya sebetulnya ada sedikit minder karena saya nggak punya guru untuk ngajari saya lomba bagaimana. Jadi saya harus sendiri. Di Kudus lomba, iseng-iseng dicoba, ternyata juara 1 Kabupaten Karesidenan Pati. Jadi ada Kudus, Blora, Jepara, ya lah sekitar Rembang, Pati itu. Saya juara 1. Saya dikirim ke Surabaya, dapatlah juara 3 nasional, dapat piala dan segala hadiah ke Bangkok segala. Saya merasa, oh ternyata saya tuh bisa ya. Langsung dicatat sama orang-orang Pedanka waktu itu, bilang untuk lomba di Jakarta bulan depan Anda mewakili Jawa Tengah. Loh saya keder, Jawa Tengah kan harusnya, saya di Kudus kan harusnya ada kota Semarang. Ya bagaimanapun juga saya bilang Semarang ada siapa yang berangkat kok saya, nggak ada yang mau, ditawarkan tuh nggak ada yang mau. Akhirnya saya dipaksa mewakili Semarang ya. Juara 1 lagi. Lah ya memang itu udah buat saya jalannya Tuhan udah menentukan. Kok bukan gunting rambut ya, tapi kok di make up saya sendirian. Padahal saya cari makannya dari gunting rambut, malah kok make up saya sendiri ya. Ya udah, saya bilang nasib deh. Iya. 81 itu memang bakat yang terpendam menurut sepertinya saya. 81 juara 1 dapat piala Menteri Wanita saat itu. 83 mempertahankan lagi atas nama Jawa Tengah, dapat menteri waktu itu Ibu Presiden waktu itu, ya, Ibu Tin. 83, terus 83, terus 85 harus lagi, saya nggak mau, dipaksa karena tetap Jawa Tengah nggak ada wakil. Saya dipaksa mempertahankan, saya bilang saya pasti digelundungin karena piala Ibu Negara setahu saya itu digilir, nggak boleh di satu provinsi saat itu, ada selentingan begitu. Lah berarti kalau saya kalah, iya, dalam arti bukan bertanding karya. Betul, ada yang bilang itu piala harus kamu pertaruhkan. Kalah juara berapapun kamu tetap terhormat, itu istilah orang zaman itu. Saya ya dengan nekat tetap akhirnya juara 2. Jadi piala bergilirnya Butin itu ke tangan orang lain. Nah terus kenapa kok saya pindah Semarang? Dengan adanya lomba itu nama saya langsung wah saat itu ngehit karena suara Merdeka, Kompas, Jawa Pos semua ada semua. Terus orang Surabaya ada yang lihat, kebetulan ada perusahaan kosmetik Jawa Timur. Ya waktu itu nggak salah namanya Ratu Ayu. Berangkat mau ke luar negeri Asia Pasifik 17 negara. Lah dia bingung cari wakil make up. Terus teman guru saya bilang ini yang lagi naik daun bawa aja. Saya matre lagi, nggak usah bayar, enggak, kamu malah dibayari semua dari model sampai busana semua dibayar, kamu tinggal maju main tangan make up aja di panggung. Berangkatlah saya dengan model dari saya dengan syarat saya maunya busana Indonesia ala Jawa dan saya mintain model saya orang Jawa. Jangan model dari Cina aja, Taiwan itu banyak orang cantik. Ada Lim Ching Xia, ada siapa, aku nggak mau. Saya maunya feelnya nggak dapet ya? Iya, feelnya wong namanya pakai kemben Jawa ya harus Jawa. Saya bawa model dari Jakarta, berangkat dengan satu lagi model dari Jakarta juga, berangkat dapat juara 1 Asia Pasifik. Nah, dari situ pulang baru semua klien saya bilang,
Lah juara Asia Pasifik kok di kota Kudus. Saya akhirnya ya mikir juga sih, mulai banyak pengantin. Pengantinnya dari Solo, dari Jogja, dari Magelang, Semarang. Cari sayangnya di Kudus, rasanya rada aneh sih. Saya sudah mikir saya harus pindah setelah dapat Piala Asia Pasifik. Itu kisahnya kenapa pindah Semarang. Itu pindah Semarangnya di mana kok? Saya di Gajah Mada 101. Sekarang udah jadi hotel. Kalau nggak salah Art Hotel. Art Hotel itu salon saya 7 tahun di sana. Rumahnya juga di situ? Rumah di situ, itu gede banget. Saya join sama seorang dokter gigi yang terkenal waktu itu. Jadi saya belakang, dia teman pavilion. Yaitu termasuk juga rumah milik murid saya. Salah seorang di Kudus, dia bilang itu pakai aja. Terus saya di sana 7 tahun. Saya lomba lagi di Jakarta, ASEAN, saya dapat juara 1 lagi. Berarti ya memang saya ini udah kayaknya terakhir deh. Saya udah membuktikan bahwa saya mampu untuk berkreasi tidak kalah dengan kota Jakarta dan kota besar lainnya. Dari daerah pun bisa? Iya, saya juga menunjukkan bahwa setelah saya menang itu kayaknya teman-teman saya pada mulai berani. Di bawah saya. Termotivasi ya? Termotivasi, karena dulu menganggap kalau orang daerah di Jakarta itu bakal disingkirkan. Tapi ternyata enggak kan. Saya dapat Piala Nasional 8. Oke, ya. Cuma saya yang asik dari Coffee itu berani bargaining, termasuk tadi berani minta model X, minta model Y, seperti yang diinginkan. Nggak minta duit, tapi saya minta syaratnya kamu bawa, aku harus membawa nama Indonesia. Artinya bargainingnya kuat kan? Betul. Di situ saya lihat jurinya dari Jepang, dari Hong Kong, dari Bangkok, dari mana lagi, muter terus di samping model saya. Saya yakin ini yang tertarik modelku atau make upku ya. Mereka kan model saya sangat cantik dan seksi banget dengan kemben Jawa. Model saya udah bilang kayaknya kita dapat deh 3, mesti dapat 3 besar atau 6 besar, nggak apa-apa. Aku orangnya tuh ambisius tapi nggak yang terlalu banget. Jadi udah sampai di sana kerja yang terbaik sudah. Yang penting bosnya yang bayarin, sponsor support saya. Habis banyak itu ya pasti karena model 2 dibawa dari sana, busana dari Indonesia semua. Kalau dia udah lihat karyaku baik, masih digelundungkan atau sampai digeser, itu kan bukan kemauan saya. Ternyata juara Asia Pasifik ya sudah. Nasib sudah menentukan saya jadi seorang perias. Nah, kok tadi Coffee cerita banyak dapat juara macam-macam ya kan. Nah, kemudian ini kan saya melihat Coffee pasti punya konsep dan total look yang matang, kreatif dan inovatif. Itu bisa cerita kok belajarnya dari mana atau gimana? Mungkin kalau masa dulu kan mungkin tidak seperti sekarang ya. Majalah banyak, internet bisa lihat kapanpun atau saya itu imajinasi. Jadi saya tuh imajinasinya kuat. Melihat selembar gambar, satu foto dari luar negeri, itu saya sudah membayangkan ini kalau saya olah, saya bisa saya olah menjadi Indonesia bagaimana. Sebenarnya itu orang seni ya? Iya, seni itu rasanya bakat dari mama saya. Dan saya banyak tanya sama ibu saya. Ibu saya tuh kebetulan dulu juga pemain drama. Kalau orang Cina bilang wayang. Iya. Dia berarti ada darah. Iya, ya, sampai make up pun saya tanya dia, kenapa make up harus begitu? Kenapa warna ini harus putih, di sini harus pink, sini harus. Dia cerita karena dia make up sendiri. Jadi banyak terinspirasi seorang ibu yang mungkin karena dia juga orang panggung. Jadi saya membuat sesuatu show, saya karena menang, show sering meminta saya orang-orang dari kosmetik, dari perusahaan apa, kita ditanggap sampai di ceritanya orang Jawa tuh diwodo sama orang kayak ludruk. Karena keliling ya, saya minggu ini saya Sabtu Minggu ada pengantin 5 di Semarang. Naruh kosmetik, ditata lagi hari Senin, Selasa saya pergi ke Bali. Show dengan tim saya ada bawa, saya bawa hairdresser, saya bawa ahli apa, sampai membawa dancer, membawa koreografer sendiri. Dan anehnya ya memang kebetulan teman-teman saya tuh bukan koreografer pun bisa jadi koreografer. Jadi akhirnya kita bisa membentuk satu tim keliling, maka diolok sama orang, wah ludruk keliling hebat gitu ya. Tapi ya memang seneng ya, bayangkan orang lain
tour itu harus mengeluarkan uang. Saya tour dibayari oleh perusahaan yang lain dan saya senang, happy. Show kan cuma sehari, seminar, ngajar, make up tuh sehari. Tapi selanjutnya kita dikasih 2 hari, kita ke Bali ya, kita sampai ke Lombok, kemana, ke Manado. Dan cukuplah kita hampir dari tahun 98 sampai 2015, berapa tahun ya. Itu saya berkreasi dan di situ saya dicambuk. Harus punya kreasi, inspirasi harus tumbuh terus. Yang itu saat ini sepertinya nggak bisa seperti itu lagi karena semuanya ada dengan adanya pandemik sepertinya film itu